kami, Engkau begitu baik memelihara kehidupan kami seperti Engkau memelihara biji mata. Sesungguhnya kami tidak layak, tetapi Engkau melayakkan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi pelita dan rema bagi kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami, ya Allah, kami merindukannya. Amin. Cuma satu perikop. Di Kejadian 3 ayat 8-15 dan Mazmur 130. Seperti biasa, kita akan membacanya secara berganti-ganti atau beresponsoria. Minimal kita membaca Alkitab kita sekali seminggu toh. Kalau sudah dapat, kita akan memulainya. Saya akan membaca di ayat yang ke-8 dari Kejadian ya. Kita baca kitab Kejadian terlebih dahulu. Bapak Ibu di ayat 9, begitu seterusnya. Kejadian 3 ayat 8-15 dengan judul perikop. Manusia jatuh ke dalam dosa, ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon yang Manusia itu menjawab, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Aku akan mengadakan perbuatan antara engkau dan perempuan ini, antara aku dan perempuannya, Kita beralih ke bacaan kita yang kedua di Mazmur 130. Seperti ini juga kita akan membacanya secara berganti-ganti. Mazmur 130 dengan judul perikop, seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada penampungan supaya engkau dapat orang. Aku menanti-nanti Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan daripada pengawal lebih daripada pengawal. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang membaca, mendengarkan, serta melaksanakan. Amin. Bacaan kita ini, terutama kitab Kejadian, sudah sangat familiar buat kita Bapak Ibu. Mulai dari zaman sekolah minggu, saya sudah mendengarkan cerita ini. Adik-adik juga sudah tahu ini tuh, cerita kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di pelajaran sekolah di pendidikan agama Kristen, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, topik kejatuhan manusia ke dalam dosa selalu hadir dalam kurikulum kita. Kita tahu kan, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Apa yang mereka lakukan?
mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika mereka tahu Tuhan sedang datang di hari yang sejuk, mereka sadar, saya telanjang. Sehingga mereka bersembunyi. Tetapi begitu pun Tuhan datang mencari mereka. Di manakah engkau, wahai manusia? Manusia tadi menjawab, aku mendengar engkau datang, tetapi aku malu karena aku telanjang. Tuhan bilang, siapa yang menyatakan engkau telanjang? Apakah engkau telah memakan buah yang telah kularang tadi? Si Adam bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itulah yang menyuruhku. Lalu Tuhan bilang ke Hawa, ada apa Hawa? Ular itulah yang memaksaku untuk memakan. Saya memberikan versi yang berbeda ya. Ibaratnya saya memblow up lah. Nah itu. Lalu Tuhan memberi kutuk terhadap kesalahan mereka. Kutuknya apa? Sampai saat ini toh, ular melata, berjalan dengan perutnya. Setiap kali kita ketemu ular, kita pasti ketakutan dan kita injak kepalanya. Begitu juga kalau kita silap, ular yang akan mematok tumit kita. Apalagi ular mono toh di Papua ini sangat beracun. Tetapi saya mau bilang kepada kita tidak lagi hidup di dalam perjanjian lama. Kita tidak memiliki dendam lagi kepada ular, Bapak Ibu. Kalau di sini saya lihat ular berada dalam puncak rantai makanan yang paling tinggi. Makanya buat kita dilarang untuk membunuh ular. Kenapa? Karena ular itu mengendalikan populasi tikus. Bayangkan kalau ular kita bunuh, populasi tikus akan banyak. Tikus akan merusak tanaman sawit. Jadi bagaimana kalau ketemu ular? Ya kita berhikmat, pakai sepatu bot kalau berjalan toh. Kemudian kalau ketemu, ya hindari. Jangan mencobai Tuhan dengan mengatakan, kalau saya injak dia nanti tidak apa-apa. Jangan. Tetap harus berhikmat. Di Mazmur 130, jurang itu bukan masalah kesusahan. Saya membaca dari tafsir Alkitab, jurang itu adalah seseorang yang melakukan dosa dan berada dalam posisi di bawah jurang. Dia berada di bawah jurang karena dosa yang dia lakukan. Berbeda dengan Adam dan Hawa yang menghindar bertemu dengan Tuhan. Pemazmur di 130 sebaliknya. Dia datang kepada Tuhan. Dia mohon agar Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahannya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Jadi bacaan kita dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 15 dan Mazmur 130, jika kita bandingkan bacaan pertama dan kedua tadi, maka akan ada 4 kontradiksi. Kontradiksi tadi perbedaan. Yang pertama, itu tadi yang sudah saya sebutkan. Adam dan Hawa ketika jatuh atau berbuat dosa, mereka menghindar dari Allah. Berbeda dengan pemazmur. Pemazmur malah berseru
memohon pengampunan kepada Tuhan. Itu kontradiksi pertama. Kontradiksi kedua atau perbedaan yang kedua dari bacaan kita, walaupun Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan, Tuhan mencari mereka. Tuhan menyapa mereka. Di manakah engkau? Itu pertanyaan Tuhan. Sebaliknya di Mazmur 130, manusia berdosa itulah yang mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan agar ia diangkat dari jurang dosa. Itu perbedaannya. Baru yang ketiga, Tuhan tetap menuntut pertanggungjawaban kepada manusia atas setiap kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan. Meskipun Adam melempar kesalahannya kepada Hawa, Hawa melempar kesalahannya kepada ular, Tuhan meminta pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran dan kesalahan yang kita lakukan. Di Mazmur 130 sebaliknya, si pendosa ini mengaku dosanya, mengaku pelanggarannya. Bahkan dia bilang, jika Tuhan mengingat-ingat kesalahanku, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu? Dia betul-betul memohon pengampunan. Kontradiksi yang keempat atau perbedaan keempat, Bapak Ibu, dari bacaan kita kitab Kejadian tadi, akhirnya Tuhan memberikan kutuk terhadap Adam, Hawa, dan ular. Tetapi di Mazmur 130 bukan kutuk yang didapat, tetapi pelepasan dan pembebasan. Dari 4 kontradiksi tadi, dari 2 bacaan kita tadi, di manakah posisi kita? Benar, memang tidak ada di dunia ini orang yang tidak berdosa. Saya dan Bapak Ibu pun berdosa. Perbedaannya adalah bagaimana sikap kita. Apakah kita berada di posisinya Adam atau Hawa, atau kita berada di posisinya pemazmur? Apakah kita akan mengikuti contoh Adam dan Hawa yang melempar tanggung jawab? Dalam pekerjaan misalnya, ini bukan kesalahan saya, ini kesalahan HR, ya kan Pak Thomas? Ada pekerjaan anak di sini. Kita saling lempar tanggung jawab. Orang estate bilang begitu ke HR. Orang HR bilang itu urusannya security toh. Selalu kita berdali untuk menyelamatkan posisi kita. Saya mau bilang berdosa itu sangat manusiawi. Tetapi jangan lupa Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari setiap dosa yang kita lakukan. Tuhan memang berbelas kasih, panjang sabar. Dia senantiasa menanti kapan waktunya kita berubah. Tetapi ingat, bukan suka-suka kita minta pengampunan, suka-suka kita datang kepada Tuhan setelah kita berbuat dosa, tidak. Kita bisa baca di kitab Roma, Paulus bilang apa? Jika kita sudah diampuni, maka kita tidak hidup dalam dosa, karena kita sudah menjadi manusia baru. Pak Pardede, manusia baru pun pasti jatuh ke dalam dosa. Benar. Sekalipun kita sudah hidup baru, peluang untuk kita melakukan dosa tetap ada. Tetapi yang perlu kita ingat, ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita harus segera sadar, mengakui dosa-dosa kita. Datanglah kepada Tuhan. Kebetulan saya berasal dari gereja HKBP, mulai dari kecil.
dibaptis, naik sidi, sampai menikah, sampai membaptiskan anak juga di HKBP. Dan mungkin di beberapa denominasi gereja, setiap kali ibadah minggu, itu ada saja pengakuan dosa dan berita anugerah. Mungkin di GKI ada juga toh. Ini penting, di setiap ibadah kita perlu melakukan pengakuan atas setiap dosa-dosa kita. Kata kuncinya, tidak ada pengampunan kalau tidak ada pengakuan. Makanya tiap minggu di beberapa denominasi gereja ada poin pengakuan dosa dan mendengarkan berita anugerah. Tidak ada pengampunan kalau tidak ada pengakuan. Anak-anak juga kalau marah, kalau berbuat salah, orang tua bertanya, toh, salah tidak yang kamu lakukan? Orang tua menuntut apa? Anak-anak mengakui kesalahannya, toh? Kalau salah, jangan lakukan lagi. Jangan ulangi lagi. Tapi saya mau bilang sama adik-adik, jangan seperti Adam dan Hawa. Kalau lagi ribut dengan adiknya misalnya, gara-gara mainan nih, adik yang salah, kakak yang salah. Jangan seperti Adam dan Hawa. Akui, supaya bapak dengan mama memaafkannya. Ini penting. Demikian juga dalam rumah tangga. Kalau ada suami yang bersalah, didiamkan sama istrinya toh. Suami harus segera bertindak. Bertindak dalam apa? Mengakui, supaya ada perdamaian tadi. Tidak bisa diam-diam saja. Perlu pengakuan. Demikian juga Tuhan. Dia butuh pengakuan dari kita. Sepasang muda-mudi jalan bareng, lagi PDKT katanya. Kalau laki-lakinya tidak berani membuat pengakuan, bagaimana ceweknya bisa menerima? Karena semua butuh pengakuan. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan ini sehari-hari ya, baik di dalam keluarga kita, dalam lingkungan pekerjaan kita, dalam gereja, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Dan setiap kesalahan yang kita lakukan terhadap pribadi-pribadi, misal saya melakukan kesalahan Pak Thomas, itu juga berarti saya melakukan kesalahan kepada Tuhan. Bukan hanya kepada Pak Thomas. Jadi marilah kita berseru kepada Tuhan memohon ampun. Semakin besar dosa yang kita lakukan, semakin sungguh-sungguhlah kita meminta pengampunan. Bapak Ibu yang tahu kesalahan terbesar yang Bapak Ibu lakukan, dosa terbesar yang Bapak Ibu lakukan. Malam hari ini datanglah kepada Tuhan, memohon ampun, akui secara pribadi kepada Tuhan semua dosa-dosa tadi. Tuhan itu penuh pengampunan. Di Mazmur Dia akan memberikan pembebasan kepada kita. Saya mau juga bilang kepada kita bahwa di dalam hidup kita ini, kita ketemu banyak orang. Pasti di antara orang-orang yang kita jumpai, ada yang membuat kita sakit hati. Tinggal kita sekarang ini, kita mau pegang sakit hatinya, atau kita mau pegang orangnya. Kalau kita memegang sakit hatinya, maka hati-hati, engkau akan terbebani, akan ada akar pahit, akan ada kepahitan di dalam hidupmu. Engkau akan mengingat-ingat kesalahan orang tadi.
Tetapi kalau engkau lepaskan sakit hatinya dan engkau kasihi orang yang menyakiti tadi, maka hidup akan plong. Akan ada damai sejahtera, akan ada pembebasan. Bapak Ibu, sekali lagi, doa Bapak kami mengajarkan toh, yang tiap minggu juga kita ucapkan, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita sudah menerima pengampunan, maka kita pun harus melepaskan pengampunan kepada sesama kita. Jangan pernah pegang sakit hati tadi. Jangan pernah pegang dendam tadi. Karena itu akan membebanimu, membuatmu berjalan dalam hidup ini semakin sulit. Lepaskan pengampunan, kasihi orangnya, maka kita akan seperti Kristus. Memang sulit, lagi-lagi sangat manusiawi. Tetapi kita harus bisa. Semoga kebenaran firman ini mendapat berkat buat kita, menyadari kita bahwa kita manusia berdosa yang butuh pengampunan Tuhan melalui pengakuan kita, dan kita pun harus melepaskan pengampunan kepada sesama kita. Amin. Selanjutnya Pak Thomas, dipersilakan.